Oke, kembali lagi di Yova Channel dengan saya Yogi Yudhistira dan teman saya. Fauzan Kazani. Oke, kita kemarin sudah banyak ngobrol, bercerita pengalaman terkait di usaha, terus di berjualan, bisnis dengan berbagai produk. Nah, sekarang mungkin kita lebih ke yang lagi rame nih kemarin, pertandingan timnas ya Ya, antara Indonesia, maksudnya ya kita mah random aja ya, lah ya, jangan terlalu difokuskan pada satu tema, tapi ketika apa yang lagi rame, apalah yang lagi bertebaran, ya kita coba analisis, kita coba bahas bertukar ya. pikiran, gagasan dan sebagainya gitu kan. Nah, kita langsung aja mungkinnya topiknya untuk saat ini lebih ke arah bola mungkin ya, karena Boleh, boleh, kemarin boleh. lagi rame nih ngelihat apa sih orang-orang berbicara soal bola ya, apalagi di Asia nih. Indonesia sekarang udah mulai ngelihat track recordnya lumayan agak baik ya, dari tahun ke tahun, dari segi permainan, dari segi peringkat juga ya. Apalagi sekarang kan dari Indonesianya sendiri, di timnasnya sendiri banyak dihuni-huni dengan pemain-pemain yang lumayan cukup mumpuni dari segi kemampuannya ya, baik dengan pemain lokalnya sendiri dan pemain naturalisasi juga sendiri. Memang sebagai salah satu yang bisa menjadi cambuk sih buat para pemain di timnas itu sendiri nih. Menurut apa Ujan dari pertandingan semalam nih Indonesia lawan Jepang, Jepang. gimana nih analisisnya untuk pertandingan semalam? Untuk Indonesia lawan Jepang sebetulnya Indonesia beneran dikurung abis ya sama Jepang ya. Ya Tapi makanya mainnya lumayan lah ya, ya, cuman lumayan maksudnya bagus ya. tetap yang mendominasi adalah Jepang gitu. Tidak bisa tidak bisa di ya pungkiri ya. Jepang bermain dengan lebih baik ya dibandingkan Indonesia ya. Ya secara peringkatnya jelas 17 lawan 143 kan jauh banget ya. Yang dimana kualitas permainan pun ternyata Indonesia jauh saat bermain dengan Irak dan Vietnam. Ketika bermain dengan Jepang terlalu defend, ya terlalu banyak bertahan, nggak berani menyerang gitu secara All out terbuka. gitu ya. Ya makanya kan wajar kalau misalnya Indonesia tergempur oleh para pemain Jepang ya, dengan pemasukan di awal, di menit awal pun itu menjadi catatan tersendiri, ternyata berpengaruh gitu kan terhadap permainan Indonesia gitu kan. Meskipun di akhir ya bisa memasukkan ya satu, tapi ya tadi kalau berbicara yang mendominasi perjalanan pertandingan ya Jepang gitu. Dan kalau untuk Jepang ini kan pemainnya memang kualitas yang sudah bermain di kancah internasional ya, di Eropa maupun yang di luar Eropa gitu kan. Nah di Indonesia sendiri meskipun ada pemain naturalisasi, kemudian pemainnya bisa dibilang cukup baik lah dari tahun sebelumnya, tapi untuk mentalitas ternyata masih belum bisa, karena mungkin kalau berbicara training centernya masih nggak lama gitu kan, hanya sebentar, sehingga mungkin kerjasama timnya, percaya dirinya untuk menjadi tim yang selalu menyerang itu masih belum bisa gitu. Tapi ya tadi untuk Piala Asia sekarang, untuk permainan di Qatar dan Vietnam, permainan melawan Irak dan Vietnam itu cukup baik ya. Tapi untuk Jepang memang kemarin terlalu defense, sehingga peluang untuk menyerang atau mencetak golnya ya masih kurang gitu. Kurang Itu ya. aja sih. Iya ya. Memang kita perlu apresiasi Ya. dulu ya, maksudnya Indonesia dengan sekarang di masuk ke Asia aja kita sudah Prestasi lah. alhamdulillah ya, prestasi lebih lah istilahnya, apalagi ditangani oleh pelatih yang luar biasa juga, Sintayong kan, sebagai pelatih yang istilahnya sudah berkancah di sepak bola udah lumayan lama juga ya, sebagai pemain dia dan mungkin sekarang melatih di timnas kita kan. Walaupun memang kalau saya lihat juga dari segi permainan ya, kalau bisa dibilang sama-sama sih, maksudnya masih bisa mengimbangi lah, tidak jauh beda ya, walaupun secara defense betul tadi sih istilahnya Indonesia belum bisa terbuka, lebih ke hati-hatiannya lebih tinggi sih. Nah, ada yang menarik juga sih di Jepang, ada salah satu pemain Eropa kan, salah satunya ya Kubo itu sendiri. Untuk pemain ini gimana menurut apa dia Ya, sendiri? kalau berbicara tentang Kubo ya, karena memang eh, para pelatih Eropa pun ya melihat potensi Kubo ya, yang dimana dalam hal stamina, fisik, kemudian dribbling dan sebagainya, secara teknis itu ya memang di atas rata-rata pemain Jepang gitu kan. Lebih mendominasi lah Ya ya betul. kemarin juga, karena kalau melihat dari sisi serangan itu dari Kubo sendiri Ya, sih kebanyakan. jadi pemain center gitu kan, sangat-sangat
penting pemainnya gitu kan, Iya, iya. sehingga cukup kesulitan pemain Indonesia untuk menjaganya gitu kan. Gitu. Dan ya dengan pengalaman di Eropa ya jelas untuk Kubo sendiri mentalitasnya udah terbiasa dengan pemain yang lebih tinggi, lebih hebat gitu kan. Tapi ya tadi yang menjadi apresiasi di percaya dirinya gitu kan. Bagaimana bisa menahan bola dan mengontrol bola maupun bisa dibilang sebagai playmaker yang cukup handal gitu kan, mengatur ritme jalannya pertandingan gitu kan. Iya, Itu sih menjadi apresiasi lebihnya gitu. iya, Nah di Indonesia masih belum ada yang kelas Kubo gitu kan, khususnya di lini tengah ya. Karena kemarin kan jelas di lini tengahnya tidak ada sama sekali apa yang bisa dibilang mengatur jalannya permainan Indonesia gitu kan. Sehingga itu menjadi kelemahan terpenting gitu kan. Juga ada gelandang serangnya maupun ya gelandang tengahnya gitu kan, yang dimana agar bisa mengatur ritme permainan di Indonesia sendiri. Itu aja sih. iya. Memang betul sih ketika misalkan dalam suatu sepak bola memang lini tengah selalu jadi apa sih? Jadi fokus ya. Ya Ketika misalkan jalan atau tidaknya suatu permainan gitu kan, betul. ya walaupun memang dalam suatu permainan memang tim Tim. ya, cuman kan salah satu yang paling berpengaruh salah satunya di gelandang gitu. Tapi Betul. kalau misalkan ngelihat dari pertahanan kemarin kan dari Indonesia lumayan agak Ya. bagus juga, lumayan agak solid juga ya, walaupun kemarin dengan skor yang lumayan Ya. inilah ya, lumayan tertinggal agak jauh 3-1 kan. Padahal kemarin berharap sih, maksudnya Indonesia ketika main udah agak bagus, udah mulai menyerang, terbuka di babak kedua, bisa lebih apa ya, terbuka lagi Ya, permainannya. Cuman mungkin ya karena kualitas, balik lagi ke kualitas, mungkinnya orang-orang atau pemain-pemain Jepang udah terbiasa gitu kan dengan pola permainan cepat. Apalagi Indonesia juga kan tidak mau terbuka, ya itu karena cepatnya permainan Jepang sebagai itu kan. Ada beberapa pemain juga di Indonesia, khususnya pemain keturunan. Menurut Pak Hujan seberapa semalam nih, seberapa penting perannya di dalam permainan timnas sendiri? kalau berbicara pemain naturalisasi yang keturunan Indonesia, memang untuk lawan Jepang menjadi sangat terlihat karena ya tadi kalau berbicara yang pemain backnya sangat bagus ya, karena ya tadi diserang terus sama Jepang ya. Iya. Itu dengan ya bisa dibilang kan Jepang udah langganan Piala Dunia ya, sehingga menjadi teruji lah untuk pemain naturalisasi ketika ada serangan bertubi-tubi dari Jepang yang masih selamat gitu, gawang Indonesia. Sehingga untuk naturalisasi sih fine-fine aja ya, tinggal memang untuk di Indonesia sendiri sebetulnya kalau hanya mengandalkan naturalisasi itu akan sangat jauh terhadap prestasi ya, karena ya tadi kunci utama dari prestasi yaitu sistem bagaimana pembinaan dari sejak usia dini hingga dewasa, yaitu mulai dari liga anak kecil sampai ya liga profesional yang dewasanya. Itu yang harus dibina sebetulnya ya, jelas itu sama PSSI ya petugasnya, dan bekerja sama dengan Kementerian Olahraga gitu kan, sehingga prestasinya itu udah tersistem dari usia dini sampai ke usia dewasa. Nah di Indonesia masih belum. Sekarang kalau ngomongin Liga 2 nggak terlalu berjalan dengan baik, Liga 3 pun sama, ataupun yang bisa dibilang kalau di Indonesia fasilitas olahraga yang bertaraf internasional kan masih bisa dibilang ya jarang lah. Kurang lah Ya, masih kurang. makanya kan untuk pemain-pemain yang usia dini itu menjadi kesulitan tersendiri. Nggak ada lapang, nggak ada fasilitas olahraga yang mumpuni, alat fitness dan sebagainya, kan itu tidak ada. Beda cerita kalau contoh di Barcelona, di Madrid, dari dini SSB-nya udah fasilitas lengkap, lapang udah standar internasional, sehingga gaya permainan pun enak, pendidikannya pun jelas gitu, bahwa pendidikan sepak bolanya dilatih dari usia dini, mulai dari aturan maupun fisik maupun teknik dan sebagainya dengan standar internasional gitu. Nah di Indonesia masih belum untuk khususnya usia dini, sehingga pemain timnas kan kadang mengandalkan orang-orang baru lagi yang dimana ya itu nanti bagaimana seleranya pelatih ya. Tapi yang menjadi poin pentingnya sistem pembinaan usia dini itu masih kurang di Indonesia, sehingga untuk mencari bibit-bibit unggulnya masih jarang. Dan yang menjadi terpenting kan fasilitas olahraga sepak bolanya, mulai dari lapang, tempat fitness. Kalau ditanya di mana sih lapang sepak bola yang bertaraf internasional, masih dihitung jari. Nah, tiap daerah ada nggak?
masih beberapa jarang wilayah lah ya. itu. Iya. Makanya kalau di luar negeri atau di Eropa kan tiap daerah ada, tiap kota ada gitu kan yang bertaraf internasional. Kayak di sini misalkan daerah-daerah perkotaan pun masih jarang, apalagi yang apa namanya pedesaan gitu kan, apa namanya sepak bola yang bertaraf internasional kan masih nggak ada. Nah itu harapannya sih PSSI bisa mulai ke situ sih, bahwa untuk agar timnas menjadi lebih baik, salah satu apa namanya pembinaan usia dini itu menjadi penting gitu. Jadi berjenjang Iya. dari Liga 3, 2, 1 itu menjadi kesinambungan, sehingga pelatih timnas nggak sulit mencari pemain yang benar-benar berkualitas dan bermental lebih baik gitu kan. Belum lagi kalau misalkan dipromosiin pemain Indonesia yang bermain di Eropa, di Amerika maupun di Asia gitu kan, sehingga tidak mengandalkan liga lokal aja. Iya. Jadi pengalaman tersebut bisa menjadi experience lebih ya, apa namanya, buat para pemain timnas ya, ketika digabungkan dengan pemain internasional juga ya, pemain dari Eropa, pemain dari Amerika, pemain dari Asia, ataupun pemain dari Afrika ya, maksudnya pemain Indonesia yang bekerja di luar negeri ya, sebagai pemain profesional sepak bola di luar negeri gitu kan. Kalau kayak Arhan sekarang di Jepang atau di Korea gitu kan. Asnawi juga terakhir kan Fadil Ramdhani ya, juga ya. Banyak di sih ya. Malaysia. Makanya kan tidak mengandalkan itu aja. Oke, itu menjadi tambahan ya, pemain-pemain cabutan dari luar negeri gitu kan. Tapi yang jadi penting banget adalah fasilitas olahraganya dan pembinaan usia dini. Itu menjadi biar berjenjang aja sih. Jadi buat nemuin bibitnya udah dari kecil, nggak hanya tiba-tiba ditarik. Dan ya tadi kita belum siap untuk timnas, apalagi kita berbicara Piala Dunia gitu. Nah, itu sih. Walaupun kalau saya lihat pemain lokal kita juga sih tidak kalah bersaing Iya, ya, mungkin betul. sama orang-orang keturunan gitu kan, mungkin pemain-pemain keturunan yang dari luar yang punya jam terbang lebih tinggi di luar sana, yang mungkin memang betul tadi dari pembinaan mungkin sudah mulai bagus, fasilitas sudah menunjang. Hal itu memang yang menjadi nantinya akan memberikan permainan Indonesia lebih baik gitu kan. Memang tadi betul balik lagi ketika misalkan tim lokal di kita belum baik, ya pasti berpengaruh juga ke timnas kan. Tapi ketika misalkan PSSI mulai membangun, ya. membenahi dari pembinaan anak-anak mudanya, terus misalkan dari fasilitasnya dan menunjang dari segala halnya, itu kan yang akan jadi pembentukan dari permainan timnas itu sendiri. Apalagi mengingatkan dari liga kita sendiri kan beberapa tahun kebelakangan terjadi banyak clash gitu kan, yang belum COVID kemarin kan. Iya, secara tidak langsung kan itu mempengaruhi dalam istilahnya apa ya, kebugaran dan sebagainya kan dari pemain ya. Walaupun memang banyak faktor-faktor lain sih, baik itu dari individualnya sendiri, internal atau eksternalnya sendiri ya, ketika misalkan dari pemainnya kurang berkembang atau gimana. Tapi ketika misalkan hal-hal yang tadi diperhatikan, ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa mulai lebih baik lagi lah dari timnas Indonesia sendiri ya. Tapi secara keseluruhan sih kalau bisa dilihat, untuk pandangan saya mengenai permainan kemarin ya cukup mengapresiasi sih. Tidak, maksudnya tidak bisa mengimbangi, tidak kalah jauh sih dengan permainan Jepang ya. Dengan skor seperti itu masih wajar lah ya, karena maksudnya dari segi peringkat, dari segi permainan juga bisa dibilang ya tidak terlalu inilah, tidak terlalu jauh beda lah istilahnya. Ya itu sih. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan terkait dengan pertandingan kemarin, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan lagi selain dari pembinaan, fasilitas dan sebagainya, agar lebih berkembang lagi nih pemain-pemain di Indonesia sendiri, khususnya mungkin di tim-tim domestiknya sendiri atau liga lokalnya sendiri itu seperti apa gitu kan. Ya untuk yang kalau bisa sih diperbanyak ketika training centernya melawan tim-tim Eropa, melawan tim-tim Afrika, melawan tim-tim Amerika, melawan tim-tim Asia, biar banyak pengalaman ketika timnas digabungkan atau udah jadi, tinggal perbanyak latihan dengan tim-tim yang lebih hebat lagi gitu, sehingga kita bisa menilai atau mengukur kemampuan, oh timnas Indonesia masih belum bisa nih menjangkau kelas-kelas Eropa gitu kan. Nah silakan, tapi tetap ya itu kebijakan dari PSSI dan kerjasama dengan Kementerian Olahraga untuk mendukung kegiatan tersebut gitu kan, sehingga training centernya bisa lebih baik lagi gitu kan, ketika mengadakan apa namanya ya pertandingan persahabatan ya istilahnya ya, dengan tim-tim yang lebih hebat lagi, mau negara mau klub ya silakan, yang di Eropa, Amerika, Asia, meskipun pasti pengeluaran sangat besar ya, tapi tadi
kalau ingin serius ya harus ada pengorbanan gitu dalam hal budget ya. Dalam hal pengeluaran bisa dibilang investasi terhadap pembinaan olahraga Indonesia agar berprestasi. Ya, syukur-syukur bisa gabung ke Piala Dunia, itu aja. Betul sih apa yang dikatakan oleh Apa Hujan sendiri benar. Selain dari pembinaan dan sebagainya, kita perlu juga mengadakan pragmatis Ya, atau betul. pertandingan persahabatan lah dengan tim-tim yang kelasnya lebih jauh Ya, dari betul. Indonesia ya, dengan tujuan apa? Memberikan pengalaman lah kepada timnas-timnas kita baik di usia 19, usia 23 ataupun usia senior gitu kan, agar lebih berkembang lagi sih dari segi permainannya. Memang selain dari itu juga mungkin dari pemain-pemain timnasnya sendiri, balik lagi sih saya kalau misalkan pengen melihat atau pandangan saya pribadi terkait liga domestik sendiri sih, memang stakeholdernya sendiri sih yang perlu apa sih menjaga atau bagaimana nih caranya mengevaluasi, memberikan hal yang baik terhadap sepak bola Indonesia, mulai dari liganya sendiri, dari PSSI-nya sendiri, stakeholder yang bersangkutan bisa menjaga mulai dari fasilitas dan sebagainya, berkaitan dengan supporternya juga harus bersikap dewasa. Tidak sedikit nih Hujan kayak misalkan di liga domestik, di liga lokal kita kan, ketika misalkan salah satu pertandingan dua supporter yang datang kan, ketika ada kesalahan pasti tidak banyak, maksudnya tidak sedikit pasti terjadi kerusuhan. Nah, hal-hal itu juga mungkin perlu diperhatikan kan, karena memang itu juga bisa berpengaruh ke mental para pemain juga kan, yang nantinya mungkin bisa main di timnas sendiri kan ya, seperti itu. Kalau di Eropa mah jarang antar stadion dengan bangku penonton dekat banget ya. Jadi maksudnya tidak ada penghalang ya. Jadi kalau di kita lihat, kalau di kita baru paling jis, pagar tinggi kan, karena apa yang tidak terlalu tinggi ya. Iya, karena kerusuhan itu sih yang harus terjadi. Makanya ya kayak PSSI, supporter, para pemain, perangkat-perangkat, para jabatan yang ada di dalamnya, ya kita harus menjaga barang-barang gitu kan, untuk semuanya sendiri, untuk meningkatkan timnas Indonesia kita ke arah yang lebih baik. Apalagi kan dari dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, melihat dari perkembangan timnas kita lumayan agak bagus juga sih, dari segi permainan dan sebagainya. Dan balik lagi poin yang sangat penting sih dari semua permainan yang perlu dilaksanakan oleh para pemain, adab dan etika juga. Kayak misalkan kita apa yang disuruh sama pelatih ya tidak boleh dilakukan. Misalkan salah satu contohnya yang sering kita lihat di berita nih, kayak makan sembarangan dan sebagainya. Hal-hal itu kan bisa mempengaruhi dari segi kebugaran, dari segi kesehatan, dan segi permainan juga kan pastinya. Maksudnya balik lagi dari internal eksternal harus saling berkesinambungan gitu. Terus kansnya nih kan kemarin 3-1 nih. Kalau melihat dari grup D ya kalau tidak salah, kans untuk melaju ke babak selanjutnya itu masih ada harapan atau tidak? Kalau melihat sih kemarin di posisi ketiga ya dengan hasil kemarin di Jepang. Ya sebetulnya kalau ngomongin ini tinggal harapannya Oman bisa seri atau kalah lah. Jadi baru bisa ya, baru bisa lolos ya. Iya. Cuman ya tadi kita hanya bisa berdoa sekarang karena udah terjadi pertandingan Indonesia lawan Jepang ya, nggak bisa diubah lagi kan. Makanya tinggal berdoa semoga yang peringkat 3 terbaik yang 4 dan 5 dan 6-nya bisa kalah gitu kan, atau seri gitu kan, sehingga tidak menyusul. Itu aja sih. Kalau misalkan ternyata mereka menang ya udah kita pun gugur gitu. Makanya kalau berbicarakan ya harapannya kita mendoakan agar tim yang lain kalah. Iya, agar lolos ya Indonesia, betul. Gitu aja sih. Mau tidak mau kan masih berharap di orang lain juga, maksudnya di pertandingan yang lain juga kan. Hari ini pertandingannya, hari kemarin Jepang Indonesia memang ya itu hasil yang harus diterima oleh kita kan, istilahnya 3-1, dan memang dari segi peringkat memang tidak bisa menyusul dari peringkat 1 dan 2. Dan memang kansnya untuk bisa lolos ya menunggu pertandingan yang lain. Dan ketika misalkan tim-tim yang lain tidak lolos dan misalkan Indonesia melaju ke babak selanjutnya, apa yang perlu dievaluasi atau perlu diperbaiki dari permainan kemarin melawan Jepang? Ya sebetulnya karena Indonesia masih jarang bermain dengan tim yang lebih peringkatnya lebih jauh ya, misalkan 15 besar, 10 besar, atau misalkan 20 besar. Nah, Indonesia masih jarang bermain dengan tim-tim yang besar itu, sehingga ketika melawan Jepang ya bisa dibilang pasti kita kelabakan ya, kesusahan untuk menerobos pertahanan Jepang ya, karena kayak setelah Jerman pun udah kalah 4-1 nih sama Jepang, apalagi
apalagi Indonesia Iya, ya. tapi Indonesia beruntung ya kemarinnya cuma 3-1 ya. Iya. Ya, makanya kan udah cukup lah buat pengalaman ya. Tapi nanti yang jadi PR ketika 16 besar masuk, udah melawan Lawan-lawannya tim lumayan besar. agak bagus ya. Nah, lebih untuk dari- perbaikannya memang sangat terlihat kemarin gelandangnya tidak bermain memegang bola ya, sehingga tidak ya, menguasai lah ya, lebih betul. dikuasai oleh dan harus Jepang. berani menyerang, nggak ada pilihan lain. Kalau Iya. bertahan ya itu namanya bunuh diri. Iya. Itu makanya kan pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu sebisa mungkin kontrol bola, serang, bagaimana menguasai bola terus serang. Ya kalau bermain bertahan ya bunuh diri sebenarnya. Kayak kemarin Indonesia mungkin lebih ke bertahan ya. Ya bertahan. Ngelihat dari apa ketika ada celah untuk serangan balik baru dilakukan. Ya, Dan lebih banyaknya saya ngelihat long Iya. ball ketika apa di babak kedua Elkan Bagot Ya. masuk kan saya juga ketawa Aneh ya. sih kok Elkan Bagot bisa diposisikan sebagai Ya. nah, itu salah satu apa namanya strategi Kebijakan dari ya. pelatih Kebijakan sendiri sih, karena mungkin ngelihat kemarin Egy cedera dan mungkin yang lebih Potensi. cocoknya untuk menggantikan Elkan Bagot ya, mau tidak mau Elkan Bagot diposisikan sebagai Striker. striker serang mungkin ya itu pun tidak, maksudnya tidak terlalu ini juga bagus lah istilahnya untuk daya gedor dari Indonesia sendiri, maksudnya ada perbaikan dari segi permainannya sendiri ya. Berharap mah untuk kedepannya ya Indonesia bisa lebih baik lagi, bisa melaju ke tingkat yang lebih tinggi lagi dari segi permainan bagus, dari segi peringkat bagus, dan utamanya stakeholdernya ya benar-benar ingin membangunkan sepak bola di Indonesia. Apalagi kan melihat sepak bola di Indonesia tuh lumayan agak tinggi ya antusiasme dari warga Indonesia sendiri, apalagi kan sepak bola ini sebagai salah satu olahraga yang digandrungi oleh warga Indonesia sendiri kan, maksudnya masih banyak kan olahraga ini, tapi kalau ngelihat dari Penonton, jumlah ya. penonton, antusias penonton lebih banyak ke bola sih. Ya tinggal kita bagaimana sih bisa mencapai ke arah yang lebih baik ya, prestasi setidaknya lah. lah dari tahun ke tahun ada peningkatan dari Betul. segi prestasi sih, seperti itu. Kita mah tidak muluk-muluk lah ya, yang Pokoknya mah minimal di peringkat, Asia kita ya. bisa diperhitungkan. Pokoknya peringkatnya naik ke 100 besar dulu lah. Yang 100 besar langsung lah, 10 besar lah, jangan nanggung-nanggung pokoknya. Ya kan Makanya bercita-cita iya, berharap mah kalau boleh. gitu. Iya. Makanya kan ya Tapi jangan terlalu tinggi ya. kita lihat kayak misalkan nanti apa namanya presiden yang baru apakah bisa membawa sepak bola Indonesia menjadi peringkat yang lebih baik. Iya. Ya standarnya di peringkat aja. Iya. Sekarang 143 bisa nggak sih jadi 100 besar, bisa nggak sih dalam 5 tahun jadi 50 besar, Iya. minimal itu aja dulu lah. Iya, iya. Karena mau sehebat apapun pelatih kalau misalkan ternyata gak ada dukungan dari pemerintah, bukan intervensi pemerintah ya, Iya. tapi Mendorong kasih, ya. mendorong mulai dari fasilitas, Betul. pelayanan dan sebagainya, manajemen dan sebagainya, ya harapannya peringkat Indonesia bisa naik lebih jauh tinggi gitu kan. Iya. Itu aja sih. Iya memang sih seperti itu. Emang saya juga kalau berbicara soal sepak bola itu sedikit agak kebanggaan sendiri, karena memang apa ya, mempunyai salah satu klub lokal yang sangat dicintai juga. Makanya ketika misalkan dari perwakilan pemain-pemain liga domestik ada yang masuk ke timnas ya suka berbangga hati gitu kan, apalagi ya memang kalau udah berbicara soal timnas ya udah kita maksudnya tidak berbicara soal klub kan, tapi ya udah satu Indonesia gitu kan. Tapi ya kita apresiasi aja sih untuk pertandingan semalam ya, pokoknya Tinggal tidak berharap Oman kalah. iya, pokoknya sudah berjuang, sudah berikhtiar dengan sebaik Iya. mungkin, semaksimal mungkin, dan itu hasil yang kita dapatkan sih seperti itu. Itu aja mungkin apapun itu aja mungkin yang bisa kita share terkait analisis dari pertandingan semalam antara Indonesia dan Jepang. Ya mudah-mudahan kedepannya timnas lebih baik lagi dari mainnya, dari peringkatnya, dan stakeholder di dalamnya saling mendukung untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Itu saja dari saya Budi Suryabani. Saya Fauzan Tertegani. Kembali lagi nanti di Jova Channel.